Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurpitasari, kelas PJKR 2B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ke-13, yaitu tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Representasi tasawuf aswaja. 1. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia dilahirkan di Tabaran pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal atau ghazal, sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Perjalanan akademik. Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan di Tus. Ia mempelajari fikih pada Al-Imam Al-Radakani. Setelah itu, ia pergi ke Jurjan untuk berguru pada Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Saat Al-Ghazali berguru padanya, ia membuat beberapa ulasan terhadap keterangan yang ia dapatkan dari gurunya ini. Setelah itu, Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Al-Imam Abu Al-Ma'ali Al-Malik Al-Haramain. Ia mengikuti majelis Imam Al-Haramain sampai beliau meninggal dunia. Kepada Imam Al-Haramain, ia belajar fikih mazhab Syafi'i, khilaf al-mazhab, ilmu debat, mantik, hikmah, dan filsafat sampai ia benar-benar menguasai ilmu-ilmu itu dan mampu untuk menyanggah pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggalnya Imam Al-Haramain, Al-Ghazali meninggalkan kota Naisabur pergi menuju Muaskar. Dia bermaksud ikut bergabung dengan para intelektual di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Seljuk. Di tempat ini dia aktif terlibat dalam diskusi ilmiah bersama para ulama. Pada diskusi-diskusi tersebut, Al-Ghazali berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai cendekiawan yang berwawasan tinggi. Kedalaman ilmunya, kehebatan analisisnya, dan ketajaman argumentasi yang dikemukakannya berhasil memenangkan tiap-tiap perdebatan yang ia ikuti. Sehingga namanya pun terkenal di Baghdad dan di negeri-negeri Islam lainnya. Hal ini menyebabkannya menjadi tujuan para pelajar yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Setelah melihat reputasi ilmiahnya yang cemerlang, Nizam al-Mulk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar dan sekaligus memimpin perguruan Al-Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Selama menjadi guru besar, Al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fikih Syafi'i. Kuliah-kuliahnya dihadiri oleh 300-an tokoh ulama, termasuk diantaranya beberapa pemuka mazhab Hambali seperti Ibnu Aqil dan Abu Al-Khattab. Suatu hal yang sangat langka terjadi pada saat konflik antar mazhab sedemikian tajam ketika itu. Karenanya, dalam masa kurang lebih 4 tahun, Al-Ghazali telah sukses meniti karir dengan cemerlang sehingga popularitasnya pun semakin menjulang. Perjalanan spiritual. Di puncak karirnya sebagai seorang akademisi dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dia merasakan itu setelah ia mempelajari secara mendalam dan menguasai seluruh doktrin dan ajaran sufisme, baik melalui tulisan kaum sufi seperti Al-Muhasibi, Al-Shibli, Al-Junaid, dan Al-Bustami, maupun melalui pengajaran-pengajaran dari lisan. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang telah dicapai dan dilakukannya tidaklah benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga aktivitas yang dia tekuni tidaklah berharga di hadapan Allah Ta'ala. Dalam Al-Muqidz, Al-Ghazali bercerita bahwa dia sangat ingin keluar dari Baghdad melepaskan seluruh jabatan yang membuat namanya tersohor dan membuatnya dihormati manusia. Dia ingin memfokuskan diri beruzlah dan beribadah, namun pada saat itu ia masih ragu-ragu dalam melaksanakan keinginannya tersebut. Keraguan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Setelah mantap untuk beruzlah, Al-Ghazali memutuskan untuk memasrahkan diri kepada Allah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan-jabatan yang ia emban. Al-Ghazali memulai proses mujahadahnya dengan mengasingkan diri di Syam selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Bait al-Maqdis
Pada saat di sana, ia berhalwah di dalam sebuah tempat dari sela-sela batu besar di sana. Dia kemudian menuju Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Setelah berusaha kurang lebih selama 10 tahun, Al-Ghazali memutuskan kembali ke Naisabur untuk mengajar lagi di Akademi Nizamiyah Naisabur. Setelah 3 tahun terlibat dengan aktivitas pengajaran di kampus tersebut, dengan tanpa diketahui alasannya, Al-Ghazali meninggalkan kegiatannya di Naisabur dan kembali ke Tus, kota kelahirannya. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Ibn al-Jauzi menyebutkan dalam kitabnya At-Tabat Inda Al-Mamat bahwa pada waktu subuh di hari kewafatannya, Al-Ghazali sempat berwudu dan sholat. Lalu ia berkata, "Datangkanlah kafan." Lalu ia meletakkan kafan yang ia minta di atas kedua matanya dan berkata, "Aku mendengar dan patuh untuk menghadap pada sang penguasa." Lalu ia menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Ia meninggal sebelum sinar fajar mulai terang. Corak tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu al-Wafa al-Taftazani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf Sunni melebihi Al-Qushairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengacu pada sosok tsaqafah, tasawuf, dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat, seperti dokter, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk, bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain Allah. 2. Abu Qasim Al-Junaid, nama dan perjalanan akademik. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Qawariri. Dalam risalahnya, Al-Junaid adalah imam para sufi dalam bertarikah. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 298 Hijriah. Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqah sufi, setiap tabaqah 30 guru. Di antaranya gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Sakati dan Haris Al-Muhasibi. Corak tasawuf Al-Junaid. Al-Junaid adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah. Syatah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Saya akan menjawab soal yang ada pada buku Aswaja, yaitu mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Aswaja. Jelaskan. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dianggap sebagai representasi tasawuf Aswaja karena 1. Imam Al-Ghazali benar-benar menguasai ilmu dan menyanggah pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. 2. Imam Al-Junaidi menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua tokoh tersebut menyeimbangkan antara spiritualitas dan kepatuhan pada syariat Islam, serta menolak penyimpangan yang dapat menjauhkan umat dari ajaran yang benar. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.